Ada banyak versi makna terhadap ayat ini. Saya bawa dua malam hari ini, yang satu dari Imam Ghazali karena tadi janjinya saya mengambil dari Mishkat. Tapi sebelum saya masuk ke Mishkat, ada makna yang populer. Jadi ayat ini dimaknai secara umum dengan model seperti ini. Jadi yang pertama Mishkat. Mishkat itu yang tadi kita sebut gua tadi, atau ceruk di dinding. Secara umum maknanya Mishkat itu dunia batin atau rohaninya manusia. Mengapa disebut dunia batin? Ya kan batin kita kan agak di dalam. Sama seperti ceruk tadi, dia agak masuk ke dalam, tidak di luar. Jadi Mishkat itu dunia batin kita, dunia rohani kita. Nah, dalam dunia rohani kita itu ada misbah. Misbah itu ada lampu yang menerangi. Ini yang tadi saya sebut hidayah, cahaya. Nah, tafsir-tafsir secara umum banyak mengartikan misbah itu ya keimanan dan juga Al-Quran. Tadi kan di atas saya jelaskan di antara makna cahaya, antara lain ya keimanan, ya Al-Quran. Jadi yang menerangi batin kita yang di dalam ini adalah lampu yang jenisnya adalah keimanan atau Al-Quran. Berarti tanpa adanya keimanan, tanpa adanya Al-Quran, berarti dunia batin kita kehilangan hidayah dan dia akan gelap karena tidak ada lampunya. Nah, lampu ini dikelilingi oleh zujajah, kaca. Kaca inilah nanti yang memancarkan, membantu cahaya memancar lebih luas. Yang bisa memancarkan cahaya itu bantuan dari zujajah. Zujajah ini biasanya diartikan hati kita, kolbunya manusia. Makanya ada ulasan bahwa hati itu kuncinya manusia. Kalau kolbunya kotor, ibarat zujajah kaca tadi, maka dia gelap, dia kotor. Banyak tertutup oleh kotoran. Kalau dia tertutup oleh kotoran, ya sinarnya misbah tadi tidak akan bisa memancar keluar. Jadi keimanan kita, hidayah dari Al-Quran tadi tidak bisa memancar keluar. Kita tidak akan mendapat petunjuk dari sana. Kenapa? Hati kita kotor. Ibaratnya zujajah tadi, kacanya kotor. Kalau kacanya kotor, ya tidak bisa kita memanfaatkan lampu tadi, cahaya tadi. Bukan karena lampunya tidak ada, bukan karena Allah tidak mau lagi memberi hidayah atau petunjuk pada kita, tapi hati kita sendiri yang kotor, kacanya sendiri yang kotor, sehingga lampunya tidak memancar keluar. Nah, syajarah mubarakah yang tadi disebut minyaknya, yaitu sumber dari Allah langsung. Syajarah mubarakah ini kan yang menyalakan misbah. Misbah tadi kan apinya lampu itu. Apinya lampu itu asalnya dari mana? Itu kalau pakai bahasa metafornya tadi, itu kan lampu itu kan tadi simbol dari keimanan dan Al-Quran. Dari mana sih asalnya keimanan dan Al-Quran? Itu berarti kan sumbernya keimanan, sumbernya Al-Quran, atau sumbernya cahaya, yaitu wahyu Allah sendiri. Jadi itulah cahaya dari Allah langsung. Karena keimanan dan Al-Quran nyambung langsung ke Allah, itulah minyaknya. Oke, jadi keimanan dan Al-Quran yang ada di hati kita akan tetap bercahaya. Syaratnya, minyaknya tetap banyak, tetap ada, dan zujajahnya tidak gelap. Kita nyambung terus dengan Allah dan kolbu kita jernih, maka
keimanan dan Al-Quran itu akan memberi banyak hidayah dalam hidup kita. Lah terus maksudnya yakadu zaitu hayudi'u walau lam tamsashu nar. Itu maksudnya apa? Kalau makna secara umum biasanya diartikan seakan-akan keimanan dan Al-Quran tadi itu saja sudah bisa memberi hidayah kepada kita, meskipun belum disambungkan dengan Allah. Berarti belum dimaknai, belum ditadaburi, belum diamalkan. Itu saja sudah bisa jadi hidayah dalam hidup kita. Apalagi dia dinyalakan dengan apinya Allah. Kita sambungkan hati kita dengan Allah langsung. Maka dia akan semakin menjadi hidayah dalam hidup kita. Jadi itu meskipun tidak kita Al-Quran dan keimanan itu, meskipun hanya kita percayai saja, tidak kita kelola secara mendalam, ini kan biasanya dimaknai begitu, dia sudah bisa jadi hidayah. Tapi jangan takut, Allah dalam posisi sajarah mubarakah selalu menambahkan apinya, sehingga misbah semakin terang, petunjuk selalu hadir dalam hidup kita. Nah ini biasanya maknanya secara umum itu. Jadi ada miskat, ada misbah, ada zujajah, ada syajarah mubarakah. Yakadu zaitu ayuti walau lam tamsasunar. Seakan-akan Al-Quran itu sudah memberi hidayah meskipun belum dibaca, belum dihafal, belum ditadaburi, belum diamalkan. Apalagi kalau sudah dibaca, dihafal, ditadaburi, diamalkan, dia akan semakin memberi hidayah kepada kita. Jadi ada makna yang seperti ini. Baik, ini makna umum ya, yang banyak kita temukan di tafsir-tafsir. Sekarang kita coba masuk ke makna dari Imam Ghazali dalam Mishkatul Anwar. Nah, kita mulai. Menurut Imam Ghazali, ini saya awali dari Allahu nurus samawati wal ardh. Ini dalam Mishkat dijelaskan maksudnya Allahu nurus samawati wal ardh itu Allah lah satu-satunya yang bisa disebut cahaya yang sejati. Yang lain hanya cahaya yang sifatnya alegori. Allah lah yang mencahayai segalanya dan tidak butuh cahaya apapun yang lain karena Allah adalah sumber segala cahaya. Sementara yang lain membutuhkan cahaya dari Allah. Nah ini dimaknai secara luas bahwa Allah lah sebenarnya yang betul-betul ada. Atau kalau pakai istilahnya Ibnu Sina, yang wajibul wujud. Dia adanya itu sifatnya wajib, tidak mungkin dibayangkan tidak ada, karena dia adanya wajib. Sementara semua wujud yang lain ini hanya mungkinul wujud. Keberadaannya hanya pinjaman dari adanya Allah. Jadi Allahu nurus samawati wal ardh itu berarti semua ada yang selain Allah itu membutuhkan cahaya dari Allah. Kalau kita hadir, kalau kita bercahaya, hakikatnya adalah kita sedang meminjam atau mendapatkan anugerah cahaya dari Allah. Oke, jadi itu maksudnya Allahu nurus samawati wal ardh.